Selamat siang para mahasiswa Teknik Industri kelas LB 41. Ini kalau lihat tadi ini yang kelas LA 41 ya. Baik. Hari ini kita bicara masuk triple integral. Sebetulnya dengan double bisa mencari volume itu ada dua cara. Bisa dengan double integral, bisa juga dengan triple integral. Nah, saya tunjukkan dulu ya. Jadi kalau kita gunakan dengan double integral, sebetulnya double integral ini bisa menghitung luas, ya, area ya, area atau luas itu adalah double integral d area, ya, tergantung apakah daerahnya kartesius atau kuadrat kartesius atau kuadrat tabung. Ya, d areanya bisa d areanya eh, dy dx itu adalah koordinat kartesius. Bisa juga dia dalam koordinat tabung, yaitu R, dr, d theta. Ini adalah koordinat tabung. Ya. Ada dua koordinat kan? Koordinatnya bisa koordinat kartesius, di areanya. Ada satu lagi koordinat tabung. Kalau kartesius, d area adalah dy kali dx, sedangkan koordinat tabung adalah r dr d theta. Itu kan sudah pernah dibutin dulu ya. Halo? Sudah pernah dibutin kan rumus ini kan? Dari gambar. Nah, di samping itu bisa juga menghitung volume, ya, volume atau isi ya. Itu adalah double integral Z D area, juga sama ya. D areanya sama juga yang di atas. Nah, kalau kita gunakan triple integral, maka volume atau isi, ya, volume atau isi itu adalah triple integral dV. Ya, dV itu sendiri apa? dV itu bisa diubah menjadi dz kali d area. Nah, d area ini bisa kartesius, bisa dalam koordinat kartesius, bisa juga dalam koordinat tabung. Ya, koordinat kartesius d area dy dx. Kalau dalam koordinat tabung, d area adalah r dr d theta. Ya, jelas? Kalau Nah, nanti saya contohkan mencari volume tabung gitu ya. Bisa kita gunakan double integral, bisa juga kita gunakan triple integral, ya. Oke. Nah, ada pertanyaan dulu. Jadi dari bentuk double kita bisa menghitung luas atau yang lain, termasuk juga bisa menghitungin volume atau isi benda, ya. Tapi kalau triple integral hanya khusus untuk volume aja. Bisa volume, bisa juga bukan volume, mungkin seperti flux, ya, dalam medan elektromagnetik itu bisa dihitung juga, ya. Apa? Seperti volume tabung, limas, kerucut, cincin, bukan cincin, itu kayak ban mobil, itu bisa juga dihitung, ya. Ban dalam ya, misalnya ban dalam ya. Ban dalam itu yang ya kayak cincin kan juga kan, seperti cincin. Jadi bulat, ya seperti itu bisa dihitung. Ya ini benda, volumenya volume benda ya. Nah, saya contohkan, ya, saya contohkan ini tabung nih. Kita bisa cari dengan dua cara. Pertama dengan double integral, yang kedua dengan menggunakan triple integral. Ya.
Nah, soalnya hitunglah volume silinder atau tabung di, di atas ya. Volume silinder di atas ekor itu bukan lingkaran ya. Lingkaran naik ke atas itu apa? Tabung ya. Ya nak. Kemudian dan di bawah bidang jet 10. Artinya langit-langit ini tinggi ini 10. Ini 10 meter. Di bawahnya ada lingkaran. Kamu sih? Lingkaran itu kalau naik ke atas jadi tabung atau silinder. Enak. Lingkaran naik ke atas jadi tabung. Dipotong oleh bidang jet 10. Jadi itu memang tingginya itu. Ya. Tapi dalam hal ini dia tidak sebut tinggi ya. Dibatasi di atas solar atas lingkaran, lingkaran naik ke atas jadi tabung, sudah tuh di bawah bidang jet 10. Jadi ini tingginya ini 10 nih. Ini adalah bidang jet sama yang 10. 10 itu yang ini, bidang atasnya. Bang, itu yang jet 10. Oh, ini gambarnya belum lengkap ya. Nah, batasannya apa nih? Kalau ini batasannya karena melingkar, kita gunakan kuda tabung ya di areanya. Jadi tetanya terletak antara dari 0 radian sampai 2 pi radian. Itu melingkar. Melingkar selalu tetanya antara 0 sampai 2 pi radian. Jadi berupa seperti lingkaran. Kemudian radius atau jari-jarinya, radius. Nah, kita cari dari sini nih. Dari sini kita dapat apa? S kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kuadrat. Enak. Berarti R kuadrat sama dengan 25 nak? Halo? Berarti R kuadrat sama dengan 25. Berapa R? Akar 25. Tidak boleh plus minus ya. Ini nggak boleh plus minus karena jari atau radius harus positif. Tidak ada yang negatif ya. Radius harus positif. Oke? Nah, setelah radius, barulah kita cari volumenya. Ya. Nah, yang ini saya gunakan double integral ya. Ini saya gunakan dengan double integral. Maka volume silinder adalah double integral ZD area. Ini yang menggunakan double integral. Ya. Berarti jarinya dari 0 sampai 5 kan? Dari 0 sampai 5. Ini minimal 5. Jadi jari 0 sampai 5. Radius. Paham nggak? Halo? Jadi di alas nih bidang XY atau bidang XOY. Ini bidang XOY, bidang alas. Atau Z0. Ya nak, di Z0 itu kan di lantai. Itu adalah berbentuk lingkaran. Berarti R kuadratnya 25 kan? S kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kuadrat. Sehingga R kuadrat adalah 25. Maka jarinya atau radiusnya akar 25 adalah 5. Positif karena jari-jari tidak mungkin negatif. Nggak harus kita cari. Jadi volume silinder atau tabung mulainya adalah dari apa? Double integral ZD area, ya nak? ZD area. Jadi ini theta dari 0 sampai 2 pi radian. Kemudian radius jarinya 0 sampai 5, itu enggak? Jarinya ini. Jadi batasannya ini ya. Ini batasan atau boundary. Melingkar, kalau melingkar pasti pakai kuda tabung ya. Oh ya, D areanya. D areanya kita gunakan kuda tabung yaitu R, DR, D, theta. Ingat yang tadi yang saya jelaskan ini. Kalau Cartesius D dx atau dx dy, sedang kuadrat tabung R dr d theta. Ya, kita pakai ini. Nah, jadi di sini Z-nya berapa? Jadi Z-nya sudah tahu sini kan? Berapa Z berapa sini? 10 kan? Hanya langit nih contohnya.
Z10. Jadi 10 dikali di areanya adalah R DR D theta. Itu nggak? Di areanya adalah R DR D theta. Kita menggunakan koordinat tabung ya. Ini menggunakan D areanya adalah koordinat tabung. Sehingga kita dapat tetanya dari 0 sampai 2 pi radian. Nah, Z-nya ini ya. D tetanya boleh dikeluarkan. Jadi berdekatan dengan integralnya. Ini radius jarinya dari 0 sampai 5. Tinggallah 10-nya. 10-nya boleh keluar ya. Karena 10 konstan, dia boleh keluar di depan. Jadi menjadi 10. Ya lah. Tinggallah sini R, DR. Kemudian saudara lihat di sini. Biasanya kita kerja belakang ya, bisa juga. Tapi karena ini antara theta dan R tidak terikat, independen, dan batasannya semuanya konstan, maka ini bisa kita kerja langsung nggak? Masing-masing dicari, nanti dikalikan. Jadi kita langsung cari ini adalah 10 kali integral D theta apa? Halo? Ini hampir sama yang diajar oleh Pak yang kelas LA 41 ini. Tapi ini sudah masuk ke volume ya, sama. Integral D theta, halo. Integral D theta, theta agak batas 0 sampai 2 pi radian. Integral R pangkat 1 apa? 1/1 tambah 1 1/2 R pangkat 1 tambah 1 pangkat 2. Ya enggak? Halo. Ingat enggak? Integral R integral R pangkat N dr adalah N plus 1 R pangkat N plus 1 tambah C. Itu enggak? Ya. Jadi sini integral R pangkat 1 1/1 tambah 1 1/2 R pangkat 1 tambah 1 R kuadrat. Agak batas 0,5. Nah, tinggal masukkan sini. 10 kali theta batas atas 2 pi dikurang theta batas bawah 0. Setengah kali R kuadrat batas atas 5 kuadrat dikurang R kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Jadi ini hasilnya 10 kali 2 pi dikali setengah. Oh ya, setengah ini bisa coret ya. Setengah sama 10 bisa coret enggak? 2 bagi 2 1, 10 bagi 2 5. Sehingga terjadi 5 kali 2 pi kali 25. Betul enggak? 5, 0 hilang kan? Yang 0 ini hilang saja. Betul enggak? 5 kuadrat 25. Nah, 5 kali 2 10, 10 kali 25 berapa? 250 pi. Inilah volume silindernya. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Ini yang pakai double integral. Bagaimana triple? Tadi kan saya jelaskan di depan tadi, mungkin maaf ada yang terlambat tadi, bahwa double integral bisa menghitung luas, bisa menghitung volume. Kalau hitung volume, double integral Z di area. Tapi kalau triple, triple integral D volume. D volume adalah dz kali D area. Tinggal lihat apakah dia koordinat kartesius atau koordinat tabung. Kalau kartesius D areanya DY DX yang kuning nih. Kalau koordinat tabung di area adalah R kali DR kali D theta. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas ya? Nah, sebentar lagi kita coba dengan triple. Soal yang sama, tetapi kita kerjakan dalam bentuk triple. Ya.
So yang sama, tapi kita kerjakan dalam bentuk triple. Coba. Di mana ini sama caranya, sama persis, tapi yang bedanya sini ya. Nah, di sini ada Z, ya, ada Z. Di alas Z berapa? Kalau di alas ini Z sama dengan, di alas Z sama dengan 0 nggak? Jadi, jadi Z adalah antara 0 sampai tingginya setinggi Z10. Jadi Z antara 0 dan 10. Ini pakai triple integral, ya, triple integral. Jadi harga batasnya ini jadi 3 ya, ada 3. Nah, volumenya adalah volume silinder adalah triple integral dV, enak. D volume. D volume sama dengan apa? D volume sama dengan apa? D volume sama dengan dz kali d area. Tinggal lihat d areanya apakah koordinat kartesius atau koordinat tabung. Ya, ya, jelas ya. Jadi bentuknya dia gambarnya itu seperti dulu saya terangkan di lantai ini ada lingkaran. Dia dari 5. S kuadrat tambah Y kuadrat adalah 5 kuadrat 25 kan. Kemudian naik ke atas setinggi Z-nya adalah 10. Yang motong kan. Jadi lingkaran tadi naik di silinder atau tabung memotong Z10. Jadi Z-nya di lantai berapa? 0, di atas 10. Nah itu yang makanya batasnya sini Z antara 0 10. Jelas? Nah baru kita hitung. Jadi volume silinder adalah triple integral. Tadi apa? dV itu adalah dz kali d area. D areanya kita gunakan koordinat tabung r dr d theta. Enak. Koordinat tabung. Jadi sama dengan tetanya, ini batasnya tadi. Tetanya karena melingkar 0 sampai 2 pi radian. Radius jarinya atau radiusnya 0 sampai 5. Karena S kuadrat tambah Y kuadrat adalah 5 kuadrat. 25 itu 5 kuadrat. Jadi R kuadrat sama dengan 25. R adalah akar 25. Jadi tidak mungkin negatif ya. Nah, jadi di sini theta dari 0 sampai 2 pi karena melingkar. Kemudian radiusnya. Berapa radiusnya? Halo? 0 sampai 5 kan? Nih. Radiusnya 0 sampai 5 nah. Ya. Radiusnya dari 0 sampai 5. Z-nya di lantai Z-nya 0 bidang XY sampailah setinggi langit-langit yaitu 10. Enak. Dia bilang kan di atas, ini jangan lingkaran saya, di atas tabung, ya lingkaran itu naik ke atas dari tabung, di bawah bidang Z10. Jadi soalnya memotong lingkaran tadi yang bentuk silinder naik ke atas, memotong Z sama 10. Jadi bentuknya tetap silinder. Oke ya. Nah baru sini DZ tetap DZ, D areanya lah yang pakai ini. Koordinat tabung. Ya, koordinat tabung yaitu apa? R, dr, d, theta. Jelas sampai sini? D areanya inilah yang sama dengan ini kan. R, dr, d, theta. Nah, kemudian barulah kita pisah-pisahkan tetanya dari 0 sampai 2 pi. D theta keluarkan. Radiusnya dari 0 sampai 5. D theta keluar sendiri. Kemudian R, dr keluar lagi. Yang terakhir Z dari 0 sampai 10 DZ. Enak. Ini yang triple. Yang tadi double ya. Soalnya sama. Hasilnya harus sama juga. Nah, kemudian ini biasanya kerja belakang dulu kan. Tetapi karena antara theta R dan Z
tidak ada yang berkaitan atau tidak terikat, maka dan kemudian ditambah lagi harga batas yang tiga-tiganya konstan, maka ini dapat dikerjakan masing-masing. Masing-masing dikerjakan ada 3 komponen, hasilnya dikalikan. Berarti hitung aja berapa nih? Integral theta, integral d theta, theta harga batas 0 sampai 2pi. Integral dari R pangkat 1 apa? 1/1 tambah 1, 1/2, R pangkat 1 tambah 1 pangkat 2. Harga batas 0,5. Integral dz, Z, harga batas 0,10. Nah, tinggal masukkan nih berapa? Tetanya batas atas 2pi, teta batas atas 2pi kurang batas bawah 0. Kali setengah kali R kuadrat batas atas 5 kuadrat, yang agak bawah batas bawahnya 0, jadi 0 kuadrat. Z batas atas 10, batas bawah 0. Ya, hasilnya 2pi. Enak. 2pi kali setengah kali 25, 0 hilang ya. Yang 0 ini hilang semua kan? 0 ya. Jadi tinggallah ini 25, ini tinggal 10. Ini boleh coret enggak? 2 setengah-setengah. 2 kali 2 1 kan? Jadi tinggallah 25 kali 10 adalah 250 kali pi. Jadi hasilnya 250 pi. Tadi hasilnya berapa lagi? Juga 250. Ini menggunakan double, sedang ini menggunakan triple. Sudah jelas? Jadi double, ini adalah triple. Sebetulnya sama aja kan? Z-nya tadi, Z itu 10 langsung isi, 10. Kalau ini tadi integral Z dari 0 sampai 10, dz. Enak. Integral dz, Z. Z batas atas 10, Z batas bawah 0. Jadi 10 kurang 0, ya 10 juga. Paham ke sini? Halo? Apanya? Soal yang sama, satu dikerjakan bisa dengan double integral, satu lagi bisa dengan triple integral. Hasilnya sama. Anda lihat tadi ini kan yang saya kerjakan dengan double. Double integral Z di area Z-nya kan 10. Nah, kalau ini yang di bawah ini tadi apa? Menggunakan ini triple integral. D volume adalah dz kali d area. Hasil akhir sama. Jalannya beda. Sedikit beda. Ada pertanyaan dulu? Halo? Kalau saya lihat dari LA itu masih ada besar. Ya ini ada foto dari ya, orang tahun. Restoran seperti restoran integral dan dalam nih. Bedanya ada apa? Dua. Ya, restoran sama restoran sama restoran sama tulang. Ya. Tetapi ini mungkin dia menggunakan bukan sama tapi katakan koordinat tabung. Di mana di areanya dan gaya dari kita tadi. Oke. Baik. Nah, yang triple lagi bisa hitung limas. Sebenarnya Anda bisa periksa coba. Kalau dihitung secara apa? Tabung ini jari-jarinya 5, tingginya 10 enggak? Halo? Tabung. Ini pelajaran di SD nih. Tabung jari-jarinya 5, tingginya 10.
kan Z tadi ya. Nah, volume tabung apa di dalam Anda belajar dari SD, SMP lah, SMP SMA apa? Pi R kuadrat T, betul nggak? Luas lingkaran kali tinggi kan? Luas lingkarannya Pi R kuadratnya 5 R kuadrat 5 kuadrat, tingginya 10. Nah, 5 kuadrat 25 kali 10, 250. Nah, ini periksa. Ini periksanya pakai pelajaran di SMP, SMA, atau SD. Jelas ya? Periksa. Baik. Sekarang saya masuk dengan eh, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut masuk masih triple tapi pakai koordinat kartesian ya, yaitu hitunglah volume limas yang dibatasi bidang-bidang koordinat, bidang-bidang koordinat, yaitu X0, ini bukan garis ya, bidang ya, X0, Y0, Z0. Tahu maksudnya tuh? X0, Z0 tuh alas. Misalnya ini. Kalau ini sumbu X, itu Y, itu Z. Ya. Ada yang X, ini sumbu X. Kalau X ini panjangnya 10 meter, terus besar jadi 0 kan? Nah, bidang itu. Dan sana Z, X0. Paham nggak? Halo? Atau dalam gambarnya gini. Saya gambarkan. Jadi kalau kita gambar 3 dimensi, gitu. Ini X, ini Y, ini Z. Jadi kalau X ini panjangnya yang banyak sini kan, sampai sini bidang inilah yang X sama dengan 0. Ini bidang ya. Kan? Kalau ini Z-nya turun ke bawah sampai 0, ini bidang ini adalah Z0. Ini Y turun ke sini, Y jadi 0, sini bidang ini adalah Y sama dengan 0. Jadi adanya di oktan pertama. Anda tahu, saya nggak tahu, waktu Anda di SMA kan ada belajar gambar perspektif. Ada nggak? Ada garis tanah, cakrawala. Diajar kan nggak? Bahwa ruangan itu terbagi atas berapa ruangan? 8. Contohnya, contoh ya. Ini, 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 ini oktan pertama. Oke, terus oktan keduanya mana? Satu, dua, sayang. Atau bentar gitu. Satu, dua, balik ke sebelah ya. Tiga, empat. Gitu. Kalau dibagi empat, paham nggak? Di atas ini ada 4 ruangan, di bawah pas ya ada 4 ruangan juga. Itu semuanya berapa? 8. Maka disebut oktan. Ya, oktan. Ini artinya ini yang X0, Z0, Y0 ini adanya semua ini berada di oktan pertama. Ya, ada 8 oktan itu kan 8 ya. Oktan pertama. Oke. Jadi kalau kita ini nah, dan yang dibatasi oleh bidang-bidang tadi eh, bidang koordinat ya. Kemudian dan bidang bidang yang memotong ketiga sumbu yaitu adalah X, Z. Z adalah 15 kurang 3X
dikurang 5Y. Halo. Nah, gambarnya kayak apa tuh? Untuk menggambarkannya, kita ya tetap gambar seperti tadi, yaitu eh, sumbu Z-nya, ini sumbu Y, ini sumbu X. Y, Z. Nah, kita cari titik potong. Titik potong. Titik potong pada sumbu koordinat. Kalau saya cari titik potongnya pada sumbu sumbu atau poros ya, sumbu atau poros X, berarti dicari selain dari contoh titik potong dan sumbu X, Y 0. Enak kalau dua dimensi. Kalau tiga dimensi, titik potong dengan sumbu X selain dari X apa? Y dan Z. Nah. Berarti berarti apa? Y dan Z-nya 0. Itu artinya. Kalau kita mau cari X, selain dari X adalah dari X, Y, Z, buang X ya, tinggal Y, Z. Y yang 0, Z 0. So, kita masukkan ini ke dalam sama bidangnya. Apa? Sama bidangnya Z adalah 15 kurang 3X kurang 5Y. Masukkan Z-nya 0, 15 kurang X-nya mau dicari, Y-nya 0. Apa jadinya? Min 3X pindah ke kiri jadi plus. Ya. Enak. Min 3X pindah ke kiri jadi plus 15. Yang nolnya hilang nggak? Tinggal apa? Berapa X? 15 bagi 3, 5. Jadi ini 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Paham? Artinya koordinatnya di mana tuh? 5,0,0. Betul nggak? Jadi koordinatnya ini berada di 5,0,0. Ini koordinatnya. Kemudian kalau saya titik potong pada sumbu Y, gimana? Selain dari X, Y, Z ya. X, Y, Z, buang Y-nya tinggal apa? Selain dari Y apa? X dan Z, betul nggak? X dan Z. Berarti X-nya 0, Z-nya 0. Sama dulu, kalau titik potong dengan sumbu X, Y-nya 0. Titik potong dengan sumbu Y, X 0. Itu dua dimensi. Kalau tiga dimensi, titik potong dengan sumbu Y, pasti Y yang kita cari kan? Berarti di luar Y apa? X dan Z. X yang 0, Z 0. Kita masukkan ke dalam persamaan bidangnya. Itu Z adalah 15 kurang 3X kurang 5Y. Ini untuk menggambar sketsanya ya. Z-nya 0, 15, X-nya 0, min 5Y. Yang 0, yang 0 ini buat hilang kan? Ini hilang. Enak. Jadi tinggal apa? Halo? Minimal Y dipindahkan ke kiri. Jadi plus 5Y sama dengan 15. Berapa Y? Halo? Y adalah 15 dibagi 5. Hasilnya 3. Ya, ini tadi 5. Sehingga ini koordinatnya apa? X-nya 0, Y-nya 3, Z-nya 0. Enak. Berarti sini gambar 1, 2, 3. Betul nggak? Paham? Nah, Z-nya lagi sekarang. Kalau tadi Z apa? Titik potong dengan sumbu Z atau polos Z adalah selain Z apa? X dan Y. X 0, Z 0. Nah, kita masukkan persamaannya. Z adalah 15 kurang 3X kurang 5Y. Berarti Z-nya yang kita cari 15 kurang 3 kali 0 kurang 5 kali 0. Enak. Yang 0 hilang kan? 3 kali 0, 5 kali 0 hilang. Tinggal apa? 15. Tinggal 15. Nah, jadi titiknya apa? 0,0,15. Ya kan? Paham nggak? Halo? Nah, X0 tadi ini yang saya terangkan tadi, artinya kalau Z0 itu Z-nya seolah diturunkan 10,
5, 2, 1, 0. Nah, bidang ini 0. Ya. Kalau Y, ini. Y itu yang samping sini. X ini nih. Ini disebut oktan pertama. Ya. Nah, sudah dapat, kita gambarkan lah. Z-nya berapa? 15. Tinggi ya. Ini enggak cocok ini. Nah, udah digambarkan lah. Ditarik garis. Ini susahnya ini. Menggambar ini tidak bisa lurus ya. Bukan orang seni. Orang seni itu, nah seperti yang jurusan program dari teknik industri yang ada seninya itu apa? No? Tahu namanya apa? PDE, Product Design Engineering, YASO. Soalnya saya ngajak kampus 3 sana juga. Ya, nah ini ya. Jadi ini ya mungkin garisnya udah biasa lurus ya. Ini susah nih. Nah terus yang ini ya limas ya. Ah, yang merupakan batasannya itu adalah yang ini. Halo, alasnya. Alasnya. Jadi kita gambarkan sumbu X, Y-nya, X-nya yang dipotong 5, Y-nya 3. Betul nggak? Anda paham nggak nih? Saya nggak tahu nanti puasnya gimana. Saya baru lihat soal itu waktu ambil berkas. Baru lihat, oh ini soal jawabannya. Kemudian dikirim jawabannya, itu yang saya kirim ke Anda kan. Jawabannya itu baru lihat. Jadi benar-benar nggak tahu awal itu apa bentuknya ya. Jadi ini makanya saya ajarkan kalau keluar limas bingung kan nanti. Sebentar gampang ya. Kalau ini agak sedikit hitungannya kompleks kayak gini ya. Oke. Nah, di alasnya inilah kita mau cari di bidang X, O, Y atau Z0 untuk menentukan batasan X-nya konstan, Y berubah. Atau terbalik, Y konstan, X berubah. Anjuran saya lebih biasakan X konstan, Y berubah. Ya. Jadi kita gambarkanlah X-nya 5. Kalau kita gambarkan. X-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y-nya 3. 1, 2, 3. Nah, garisnya. Nah, gitu. Kalau ini saya namakan ini X, ini Y, ini A, B, boleh kan? Bagaimana mencari persamaan cepatnya? Sudah saya ajarkan dulu. Apa? Persamaan segmen garis AB. Ada kan? X per A tambah Y per B sama dengan 1. Mungkin di SMA Anda belajar itu apa? Program linear. Pakai itu kan? Menurut Profesor Bahtiar Saleh Abbas almarhum, beliau adalah mantan apa? Mantan dekan Fakultas Teknik dulu pernah dari wakil wakil rektor pernah, tapi sudah almarhum ya. Nah, beliau mengatakan inti dari teknik industri itu adalah operation research, research operasional, operation research (OR). Ya, OR itu dalamnya ada linear programming, pemrograman linear. Ya, nah, ini dasarnya ini pakai ini, yaitu rumusnya apa? X per A tambah Y per B sama dengan 1. Anda tahu nggak rumus dari mana nih? Halo? Saya tanya Anda tahu nggak rumus dari mana? Ya malah 2 titik.
Kalau ini saya namakan, coba ya. Kalau ini saya namakan A, ini A-nya 5. Ini saya namakan B, hasilnya 3. Ya nak? A dan B boleh negatif ya. Boleh. Tergantung posisi absis dan ordinatnya. Coba. Kalau A-nya apa nih? Ini adalah, halo, A,0 nak nih. Ini apa? B ini apa? 0, B nak. Nah, kalau Anda masukkan persamaan garis melalui dua titik, yaitu titik A,0 dan titik B, 0, B, apa tuh? Adalah Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Tenang. Ini kan di SMA apa kan? Kalau salah ini juga Anda tak tahu. Saya aja kan enggak yang persamaan garis. Ada kan? Yang 3 fase. Persamaan vektor, persamaan parameter, persamaan kartesius. Ya. Nah, kalau ini kita masukkan, dapatlah ini yang kotak kuning tadi. Ya. Kalau ini dimasukkan, coba kita masukkan. Kita masukkan YA. Ini mananya? X1-nya adalah A, Y1-nya 0. Sini X2-nya 0, Y2-nya B. Diperhatiin ya, walaupun ini enggak terlalu apa, tapi berkaitan dengan riset operasional atau operation riset OR, OR itu sangat penting untuk program linear. Ada masih ingat enggak? Ada sekian gram tepung, ada sekian gram mentega, ada 2 jenis roti tawar, berapa banyak masing-masing, ya kan? Itu pakai ini kan, yaitu persamaan garis yang melalui ya Y kurang Y1. Y1-nya berapa? Halo, coba lihat nih. Y1-nya berapa? Berapa Y1-nya itu? Kalau ini saya namakan ini X1, Y1, ini adalah X2, Y2. Y1-nya berapa? 0 ya. Per Y2-nya B kurang Y1-nya 0. Tambah Y per Y per B. B-nya, sorry, salah saya. Apa besar itu? Sama dengan dari persamaan garis bawah tadi. Ini ke sini ya. Sama dengan apa? X kurang X1. X1-nya apa? X1-nya A per X2-nya 0 kurang A. Ini Y kurang 0 Y, B kurang 0 B. X kurang A bagi min A berapa? Halo, dari sini. X min A dibagi min A. Hasilnya apa? Y per B. X bagi min A, min X per A nak? Min A bagi min A berapa? Plus 1 nak? Nah, min S min A-nya pindahkan ke kiri, jadi X per A tambah Y per B sama dengan 1. Inilah yang disebut persamaan segmen garis. Ya, persamaan segmen garis. Kalau nama titik AB ya AB. Sudah paham? Dari situ asal usul ya. Supaya Anda tahu ya. Jadi mahasiswa itu jangan terima kayak SMA. Ini rumus pakai. Jangan seperti itu. Itu bukan mahasiswa namanya. Kembali siswa namanya. Kembali SMA tuh. Jadi kalau yang mahasiswa itu harus kritis ya. Tanya dari mana. Dosen tidak boleh marah. Kalau dosen marah itu artinya bukan dosen. Ya. Yang nama dosen harus benar-benar menerangkan, jelaskan apa yang kurang dimengerti atau kurang dipahami. Ya. Oke, kita tahu ya. Jadi sini A-nya 5, B-nya 3 kan? Nah, langsung kita lihat. Jadi persamaan garis AB-nya X per A
tambah Y per B sama dengan 1. Jadi A-nya berapa tadi? A-nya 5, B-nya 3, betul nggak? Halo? Nah, untuk ini ya pakai KPK boleh. 5 kali 3 kan 15, berarti KPK-nya 15. Nah, X per 5 kali 15 tambah Y per 3 kali 15, 1 kali 15. Hasilnya apa? 15 bagi 5, 3X, ini 5Y, ini 15. Nah, 5Y berapa? Berapa 5Y? 5Y adalah 15 kurang 3X. Enak? Halo? Oke. Berapa Y? Y adalah 15 kurang 3X per 5. Nah ini. Kalau kita gambarkan tadi, gini ya. Kan gini deh. Ini 5, ini 3. Kena. Maka kalau persamaan garis ini, Y sama dengan 15 kurang 3X per 5. Ya ini. Nah ini di alas ini, enggak. Sekarang kalau ini saya ambil konstan. Saya ambil konstan. Ini di dulu waktu pertama-tama belajar dapat negara itu kan konstan, Y berubah. Y konstan, X berubah. Ada kan? Kecuali kalau dia berbentuk empat segi panjang atau bujur sangkar persegi. Konstan, Y konstan. Ya. Kalau bentuknya bukan empat segi panjang atau persegi atau bujur sangkar, tidak boleh. Jadi kalau konstan, Y berubah segitiga yang melengkung, gitu ya. Begitu juga Y konstan, X berubah. Berarti ini X konstan, X berapa? X antara 0 dan 5. Nah, Y-nya berapa? Y-nya berapa nih? Y-nya dari sumbu X ke garis miring tadi. Dan gitu kan? Nah, gitu. Di sumbu X, Y berapa? 0 nggak? Sumbu X kan Y sama dengan 0. Jadi dari 0, jadi berarti Y-nya dari 0 sampai ada garis miring tadi. Yang pertama, persamaan garis tadi, yaitu apa? Y adalah 15 kurang 3X per 5. Halo, ini yang Anda lihat ini sudah jadi ya itu ya. Ini kita cari sendiri kan? Halo. Berarti ini kita cari namanya boundary atau harga batasnya. Konstan, Y berubah. Terus terang nanti saya nggak tahu juga UAS Anda itu kayak apa modelnya. Jadi saya ajarkan semua yang itu harus bisa. Yang bentuknya pakai koordinat kartesius. Ini kartesius. Yang tadi menggunakan koordinat tabung di areanya ya. Jadi harus bisa ya. Nah, baru kita mulai hitung. Jadi volume termasuk rumus ya. Volume limas ke limas tadi ya. Ini bentuknya limas nih. Halo? Jadi volume limas adalah apa? Double integral Z D area. Ini yang menggunakan double. Kalau mau triple boleh. Triple integral D volume. Ya. Kalau bagi saya terserah Anda mau pakai mana. Mau pakai double atau mau pakai triple. Ya paling gampang sebetulnya double. Z-nya enggak pusing-pusing lagi kan Z ya. Kalau itu kan harus integral Z dari 0 sampai angka Z-nya berapa, DZ. Sama kan? Integral DZ, Z. Nah, baru dimasukkan sini. Jadi volume 5 sama dengan, nah masukkan nih. Jadi X konstannya berapa? X konstan, X dari 0 sampai 5. X dari 0 sampai 5. Y dari berapa? Nah, hati-hati. Y dari 0, sumbu X. Dari sumbu X sampailah garis miring tadi 15 kurang 3X per 5. Sampai 15 kurang 3X per 5. Ini yang bahaya ya. Limas ini hitungannya sedikit jelimet ya. Dan Anda harus tahu bentuknya ada yang mirip itu sedikit sama. Karena kalau sama menghitungnya jadi simple.
lebih pendek. Tapi kalau enggak, Anda hitung terlalu banyak, panjang. Ya. Nah, Anda lihat di sini ya. Z-nya berapa tadi? Z-nya diketahui ya, given. Berapa Z-nya ini? 15 kurang 3X kurang 5Y ya. Z-nya given diketahui 15 kurang 3X kurang 5Y. Enak? Benar ya? 15 kurang 3X kurang 5Y, betul. Kurung, hati-hati nih. Yang mana? Yang mana DY, yang mana DZ? DX. Kan D area dalam konteks kartesius apa tadi? DY kali DX, bisa DX kali DY. Ya. Kita lihat yang paling dalam apa nih? Halo? Yang paling dalam Y. Kalau ini Y, sini apa? DY. Ya, kalau paling dalam Y, DY. Yang luar apa? Yang luarnya X. Nah, berarti DX. Ini yang DX, DY kali DX. Inilah yang sama dengan D area. Beri di silent. Oke ya. Sampai sini jelas? Nah, kalau sudah, ini kita selesaikan. Integral X dari 0 sampai 5. Si DX ini boleh nggak saya tarik keluar? Berdekatan dengan integralnya. Kemudian yang si Y dari 0 sampai 15 kurang 3X per 5. Nah, tinggallah apa nih? 15 kurang 3X kurang 5Y. Hati-hati nih. DY. Karena ini DY, ini ada Y. Yang ini, yang bukan Y, boleh nggak saya gabung segini? Daripada kerjanya banyak, tambah-tambah, jadi kita gabung aja. 15 kurang 3X itu adalah konstan, kita kurung kurawal atau kurung siku boleh. Paham ke sini? Artinya yang ini adalah konstan, bukan Y. Udah nggak? Yang kuning. Kita gabung aja satu kalian seperti integral 5 dy 5y, ya kan? Jadi integral dari 15 kurang 3x 15 kurang 3x kali y kan gitu hasilnya. Jelas? Ini kalau Anda tidak perhatiin nanti gimana nanti ini? Puas Anda mau ulang? Nggak mau. Tapi nggak mau berusaha. Udah, saya teruskan. Jadi ini, sini hati-hati lihat ya. X dari 0 sampai 5 dx. Kemudian yang kita kerjakan yang belakang dulu nak. Karena ini ada variabel. Karena mengapa? Karena di sini ada variabel. Nah itu. Yaitu 15 kurang 3x per 5. Jadi tidak bisa pakai langsung. Dan dalamnya juga ada X dalam bentuk min 5Y. Nah, itu juga terikat. Ini kita namanya apa? Dependent. Terikat. Itu enggak? Bukan independen. Independen bebas. Ya enggak? Nah, sekarang kita hitung nih. Berapa? Integral dari 15 kurang 3x. Nah, kalau Anda enggak bisa, Anda boleh pecah ya. Percaya deh. Jadi Y sama dengan 0. 15 kurang 3x per 5. Nah ini. 15. Nah, berarti 15. Sorry. Sering. Ya, yang lagi ya. Ini maaf, saya mau tunjukkan Anda bahwa ini konstan. Karena ini konstan, maka ini boleh keluar ya. Keluar dari integral. Jadi 15 kurang 3x. Integral Y dari 0. 15 kurang 3x per 5. Tinggallah dy. Betul enggak? Dikurang. 5-nya juga boleh keluar. Min 5. Integral. Nah, Y dari 0 sampai 15 kurang 3x per 5. Y dy. Betul enggak? Nah, ingat yang ini konstannya saya hijaukan tuh. Ini konstan. Enak. Supaya jelas integral 5 dy atau integral 5 dy 5y kan? Nah, berarti sini hasilnya apa?
Integral dari X dari 0 sampai 5 dx kali, nah ini 15 kurang 3x, integral dy, y. Nah, dikurang, ini kan harga batasnya sama, nggak usah tulis dulu. 5 kali integral y pangkat 1, seper 1 tambah 1, seper 2, y pangkat 1 tambah 1, pangkat 2. Ya enggak? Seper n plus 1, y pangkat n plus 1. Ya kan? Kali, kurung, harga batas semua, y harga batas bawah 0, atasnya 15 kurang 3x per 5. Jelas? Yang kita ganti apanya? Yang kita ganti y-nya. Sama y kuadrat. Benar? Ingat batas atasnya sini 15 kurang 3x per 5 dan batas atas batas bawah 0. Nah, kita masukkan dah. Jadi, ini sama dengan integral x dari 0 sampai 5 dx. Nah, tuh masukkan. Berarti ini 15 kurang 3x, y batas atas kurang y batas bawah. Nah. Halo? Yang ini konstan. Konstannya kasih warna lagi ya. Konstannya ini. Konstannya tetap hijau. Ini konstannya. Jadi ini dx. Berapa nih? Berarti 15 kurang 3x ini konstanta kali y batas atas berapa? Halo. Y batas atas berapa nih? 15 kurang 3x per 5 ya. 15 kurang 3x per 5. Selisih ya. Dikurang, dikurang 0 ya. Dikurang 0. Dikurang 0. Meskipun kurang awal itu. Kan gitu ya. Kurang 0. Ya, Y kurang Y kan. Y batas atas kurang Y batas bawah. Dikurang, nih 5 kali setengah 52 ya. Dikurang 5 per 2. Ya, ini 5 per 2. Y kuadrat batas atas, apa tuh? Y kuadrat batas atas 15 kurang 3x per 5 pangkat 2 dikurang Y kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Itu enggak gitu? Nah, yang 0 hilang. Itu enggak? Nah, selesaikan. Ini berapa? Ini hati-hati ini. Coba berapa nih? X dari 0 sampai 5. Coba Anda lihat. Ini artinya 15 kurang 3x. Kita tulis ini. 15 kurang 3x. Ini boleh terpecah jadi apa? 15 kurang 3x per 5. Betul enggak gitu? Nolnya hilang kan? Terus kurang 5 per 2. Ini nolnya hilang juga. Ini jadi apa? Kalau kita bikin 15 kurang 3x pangkat 2 per 5 kurang enggak? Kurang. Ini kurung. Nah, si dx-nya ini pindahkan ke belakang. Betul enggak gitu? Apa yang terjadi ini? Coba lihat. Jangan dikalikan ya. Dikalikan tapi jangan diselesaikan. Coba. 15 kurang 3x kali 15 kurang 3x berapa? Pangkat 2 enggak? A kali A akurat kan? Jadi ini 1/5 ya. Seperlima. Ini menjadi apa? 15 kurang 3x kurung kuadrat. Ini 5-nya boleh coret 1 enggak? 5-nya coret 1 ini kan? Ini 5 kuadrat nih. Atau 25. 5 kuadrat 25 kan? Dicoret. Jadi tinggallah. Ini 2 kali 5 berapa? 10. Min 1/10 dari 15 kurang 3x kurung kuadrat. Apa yang sudah lihat? Bahwa namanya sama. Betul enggak? Halo? Bahwa ini sama nama ini. Karena sama, tarik keluar ya 3 angkanya yang kita selesaikan. Enak? Sama enggak? 1/5 daging kambing dikurang 1/10 daging kambing. Nah, itu contohnya. Contohnya. Daging kambingnya kan namanya. Jadi berarti yang dikurangnya apa? 1/5 kurang 1/10 kan? Berarti ini sama dengan apa? Lalu kita keluarkan. Jadi ini adalah X dari 0 sampai 5
Tinggallah 1/5 kurang 1/10 enggak? Kurang, dikeluarkan. Tinggal apa sini? 15 kurang 3x pangkat 2 dx. Enak? Karena namanya sama. Nah, 1/5 itu sama enggak dengan 2/10? 2/10 kurang 1/10 berapa? Hah? 1/10 ya? 1/10 betul ya. Ya, 1/5 itu kan 2/10 dikurang 1/10. Hasilnya 1/10 enggak? Ini 1/5 ini kan. Nah, jadi ini hasilnya 1/10. Jadi 1/10-nya boleh keluar ya, dikeluarkan. Tinggal X dari 0 sampai 5. Ingat ini U pangkat N dx. Harusnya apa? U pangkat N du. Harus sama ya. Jadi sini U-nya 15 kurang 3x, pangkat N-nya 2, du sengaja 15 kurang 3x. Berapa turunannya nih? Halo? 15 diturunkan 0, min 3 kali 1, min 3 kurung kali dx. Hasilnya apa? Min 3 dx. Yang ada sini hanya dx saja. Terjadi kelipatan min 3. Supaya min 3 menjadi 1, dikali berapa sini? Min 3. Sudah jelas? Ya, yang ini jadi yang min 3 ini di sini menjadi min 3. Kasih warna kuning. Oke ya. Sehingga ini hasilnya apa? Halo? Hasilnya berapa sini? Min 1/30. Betul nggak? Ya, min 1/30. Oke. Min 1/30. Kemudian ini integral U pangkat NDU. Apa tuh? Ini U-nya nih. Integral U pangkat N DU. Rumusnya apa? 1/n plus 1 U pangkat N plus 1. Mulai sini. Berapa? Kali 1 apa? 2 tambah 1. 3 kali U pangkat 2 tambah 1. 3. Agak batas 0,5. Kan X 0 sampai 5. 0,5. Enak. Jadi hasilnya apa sini? Ini kita kalikan min 1/30 kali 1/3 berapa? Min 1/90 kali 15 kurang 3x ya kurung pangkat 3 agak batas 0,5. Enak. Sampai situ ada pertanyaan dulu. Saya pindahkan ke belakang ya. Jadi sama dengan saya salin min 1/90 berapa tadi? 15 kurang 3x pangkat 3 agak batas 0,5. Betul enggak? Nah, baru masukkan. Yang diganti apanya? X-nya. Ada yang bahaya ya. X-nya itu diganti 5 kurang 0. Nah, boleh. Masukkan one by one. Jadi masukkan yang pertama dulu caranya. Min 1/90 pengalinya. Nah, masukkan 15 dikurang 3 kali. Batas atasnya apa? 5. Gitu enggak? Kurung pangkat 3. Dikurang 15 dikurang 3 kali batas bawahnya 0 pangkat 3. Paham nggak? Jadi yang X-nya diganti kan. X-nya yang sini batas atas, yang depan, yang belakang batas bawah. Paham? Jadi jangan 5 kurang 0. Salah. Ada yang bikin gitu. Hanya sengaja di produk desain engineering yang di ASO. Itu adalah program dari teknik industri. Ya. PDE namanya. Produk desain engineering. Nah, ya bikinnya ini 3 dari dalam kurung 15 kurang 3 dalam kurung 5 kurang 0. Salah. Ya, tidak sama hasilnya. Jadi masukkan X yang batas atas dulu, nanti baru dikurangi yang berikutnya sama bentuknya, X yang berikutnya batas bawah. Nah, baru kita hitung berapa nih? Min 1/90, ini tinggal berapa nih? Ini artinya 15 kurang 15 ya? 3 kali 5 kan 15, enggak 3. Ini 15 kurang 3 kali 0, 0.
ya, kurung pangkat 3. Nah, berapa tuh? Ini nol lah nih. 15 kali 15 berapa? Nol kan? Berarti ini adalah min 1/90 kali ini 0 pangkat 3 kurang 15 pangkat 3. Itu nak? 0 pangkat 3 hilang. Ya nak? Tinggal apa? Halo? Min kali min plus kan? Kalau dari saya ini min 1/90 tinggallah kali min 15 kurung min 15 pangkat 3 ya. Pangkat 3-nya di luar min 15. Berarti ini min kali min plus ya, tinggal 1/90. Kalau Anda bingung gini gini. Kali 15 kali 15 kali 15. Gitu enggak? Halo. Dia pusing kan? 15 pangkat 3 berapa? 15 kuadrat 225 kali 15 lagi. Gitu angkanya. Buat begitu aja, coret. Mencoret aja, coba. 90 bagi 15, 6. Ini 1, betul enggak? Ini 1, ini 6. Terus 6 ini sama 15 bagi 3. Bagi 3 ini 5, bagi 3 ini adalah 2. Hasilnya berapa nih? Hah? 15 kali 5, 75 dibagi 2. Hasilnya 37,5. Atau jawabnya 75/2 boleh. Sudah, selesai. Halo, seperti itu. Ya, sudah jelas. Nah, jalannya lebih panjang kan? Dan harus disamakan tuh yang ya. Ada yang bertanya, ini boy gimana? Ngerti nggak nih? Nggak ngerti. Saya materinya sama dengan PDE juga sama. Bisa dipakai ya. Bisa dipakai. Bagi saya aku nanti ada pakai ini. Ya. Tapi harus menggunakan dipakai dan tipe. Nah, itu. Jadi kalau mau pakai satu, oke. Ini saya foto tuh ya, prediksi gitu. Jelas. Itu latihan Anda boleh aja Pak, itu di foto ya. Ada yang mau tanya? Oke. Gue lihat materinya.
Saya tunjukkan Anda. Yang hari ini ditulisnya triple integral in cylindrical and spherical. Itu artinya menggunakan koordinat tabung, ya. Kemudian yang bawahnya triple integral in Cartesian koordinat. Nah, itu yang barusan kita terangkan tadi adalah koordinat Cartesius, ya, Cartesius atau Cartesian. Nah, di pertemuan sesi 20-nya masih triple integral sama. Berarti lanjutan ya. Di 21 current dan divergensi. Current dan divergensi. Oh ya, itu saya terangkan nih. Materinya eh, sebetulnya sama, cuma letaknya saja beda ya, urutannya. Urut. Nah, current dan divergensi itu sebenarnya ada tiga teorema. Yang pertama mungkin bisa ada kaitan dengan itu adalah teorema Green. Ini jauh kita jauh dengan orang. Teorema Green itu lebih ekor di pergi itu kemudian hari itu pelajaran tidak lain adalah nah, dan yang teorema divergensi kata divergensi itu yang nanti segitiga terbalik bahasanya nabla atau berapa cara susah. Yang namanya teorema teman-teman itu kalau dikerjakan secara yang normal panjang. Jadi teorema itu mau bersingkat dalam pendek. Kemudian ada nama teorema divergensi atau teorema karena yang ditemukan menggunakan apa? Maka disebut divergensi ya, karena yang digunakan adalah formula dari divergensi vektor A, vektor M. Kemudian ada teorema Stokes, itu nama orang juga. Itu ada yang disebut. Jadi, oke ini saudara pasal itu. Contohnya yang menampilkan Cartesius, ya, atau benar. Silendris itu masih benar lalu dan oke, kalau sudah saya lihat materinya ada hubungan itu enggak? 21 tadi vector field. Nah, vector field artinya medan vektor, ya, medan vektor, vector field, terus dua-duanya ini mungkin Anda mau lihat sedikit. Ya, yang tadi itu kan saya bilang, yang hari ini triple integral, 20 juga triple integral sama, 21-nya masuk ke current, current itu yang cross vector, ya. Jadi del cross vector, ya. Divergensi, ya ini istilah dulu. Nanti saya jelaskan sama. Kemudian pertemuan yang ke-23 itu betul kan? Green theorem. Green theorem, teorema Green. So,
kemudian independent of page, gitu, dan line integral. Nah, itu integral garis. Belum ya? Betul. Kemudian 24 sama, sesama. 25 masuk dengan basic konsep surface integral, integral permukaan, ya. Gauss divergensi teorem, itu teorema divergensi atau teorema Gauss. Stokes teorem, nah, betul kan apa yang saya sebut tadi itu ada semua, ya. Ini yang ke-26 sama. Berarti kita masih ini ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu, ya. Nanti yang buku itu di situ ada soal-soal latihan, coba dikerjakan, ya. Ya, 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 enggak apa-apa, saya enggak masalah. Saya maksud saya di akhir kuliahnya nih. Hmm. Oke, terus saya nggak tahu materi-materinya, saya bisa kirim ya, cuma nggak ada gambarnya, itu aja bedanya, ya. Baik, termasuk dengan kurun dan divergensi, ya. Jadi yang pertama, lambang ini vektor ya. Belum diubah. Sorry. Segitiga terbalik itu adalah do per do x, bedanya do sama d apa? Sama. Kalau satu variabel pakai d, dua variabel atau lebih pakai do, ya. Jadi do per do x itu 6 pasial, ya. Do per do y, do per do z. Ini dibaca apa? Dibaca nabla. Nabla atau del. Pernah dapat nih? Kalau nabla atau del, ya. Dibaca nabla atau del. Oke? Ya, nabla atau del. Kemudian ya, itu. Kemudian ada sebut gradien vektor. Gradien vektor F misalnya. Itu adalah apa? Gradien vektor F adalah del F. Oh, ya. Mungkin lambangnya ya. Del F atau F-nya ini ya F, ya. Del F. Del F artinya apa? Del dari ini masuk semuanya diganti tambahan nih. Kalau del F, jadi kan ini do per do X, do per do Y, do per do Z. Ah, ini karena do F ini F, do F per do X, do F per do Y, do F per do Z. Paham saya? Dikasih namanya di atasnya tuh. Do F, do F, do F, ya. Do F per do X, do F per do Y, do F per do Z. Itu disebut gradien vektor. Kemudian ada the dot vektor F. Del itu atau nabla itu adalah vektor. Ini kan vektor nih. Vektor nggak? Untuk vektor kan? 3 dimensi. Jadi misalnya del dot. Nah, ini yang dot vektor kan udah belajar kan? Pertama kali pertama. Jadi kalau misalnya Anda tulis gini kan? Ini do per do X, do per do Y, do per do Z. Dot. Misalnya vektor F-nya itu adalah Fx, Fy, Fz. Artinya ini fungsi X, fungsi Y, fungsi Z kan. Sehingga ini menjadi apa? Do per pertama kali pertama. Betul nggak gitu? Halo? Pertama kali pertama. Kedua kali kedua. Ketiga kali ketiga. Kan gitu kan? Ingat nggak?
Dot vektor udah kan saya ajarkan? Halo, A dot B. Nah, lupa. Ada A cross B ada lagi itu kan. Do per do X dari Fx itu maksudnya diturunkan Fx-nya terhadap X. Tambah do per do Y yang kedua kali Fy. Yang ketiga do per do Z dikali dengan Fz. Itu maksudnya. Inilah yang dikatakan divergensi divergensi vektor F. Halo, ini yang disebut divergensi dari vektor F. Jelas? Jelas nggak? Astaga. Saya kasih contoh deh, ya. Contoh, ya. Contoh, misalnya vektor F diketahui adalah berapa ya? 3 X kuadrat Z, koma ada kan pakai IJK ya, bisa IJK, bisa jadi 3 dimensi. Terus ini eh, y- 2Y, 2 2Y Z kuadrat. Yang ketiga adalah misalnya 5 Z pangkat 3. Nah, gitu gitu. Jadi di F ya. Mesti 3 variabel. Nah, kalau saya tanya divergensi vektor ya, divergensi vektor F itu sama dengan apa? Del dot F. Enak. Halo. Divergensi vektor F itu lambangnya adalah nabla dot vektor gaya F. Ya, gaya atau vektor ya. Gaya itu sebenarnya bentuk vektor. Nah, ini sama dengan apa? Do itu kan do per do X, do per do Y, do per do Z itu yang del atau nabla dot. Nah, fungsinya ini salin nih. 3x kuadrat Z, koma 2y Z kuadrat, koma 5z pangkat 3. Kan gitu kan? Sehingga ini hasilnya apa? Del do F sama dengan apa? Halo? Do vektor pertama kali pertama, kalau perhatikan ini, contoh. Pertama kali pertama, tambah kedua kali kedua, tambah ketiga, ketiga, betul enggak tuh? X1 kali X2 tambah Y1 kali Y2 tambah Z1 kali Y2. Jadi yang pertama, do per do X diturunkan, dikali dengan 3X kuadrat Z. Yang pertama dengan pertama. Ditambah yang kedua kali yang kedua. 2YZ kuadrat. Tambah yang ketiga, do per do Z dari 5Z pangkat 3. Artinya apa? Ini kita diferensialkan terhadap X. Ini kita diferensialkan terhadap Y. Ini diferensialkan terhadap Z. Hah? Turunan parsial. Ya. Turunan parsial. Jadi kita selesai berapa nih? Ini artinya 3Z ini konstan. 3Z konstan. X kuadrat turun berapa? 2X enggak? Halo? Z kuadrat turunkan 2X. Nah, tambah 2Z kuadrat konstan. Y turunannya berapa? 1. Ya enggak? 5 konstan. Z pangkat 3 turunkan apa? 3. 3Z kuadrat. Sehingga hasilnya apa nih? 2 ke 3, 6XZ. Ditambah 2Z kuadrat. Ditambah 15Z kuadrat. Inilah hasilnya. Dot vektornya. Ini disebut divergensi vektor F atau gaya F. Nah, masuk di otak ya.
This is the last calculus for you. Itu nak terakhir kan? The last calculus. Nah, ada lagi, ada kalkulus 4. Nggak ada. Kalau di teknik ada namanya beda. Kalkulus 1, kalkulus 2, matematik teknik 1, matematik teknik 2. Ada 4. Namanya yang beda nih. Isinya yang matematik teknik 2 adalah persamaan diferensial parsial. Partial differential equation. Paling berat. Itu semester yang lalu saya ngajar itu. 2 SKS. Udah dikit SKS-nya mabuk. Teknik sipil. Ya. Oke. Sampai sini jelas? Ini yang disebut. 55 menit. Kita save dulu ya. Kita absen dulu. 21 attendance. Nggak bisa. Nggak bisa. Juga satu betul kan? Ada ini minggu ke-10 ya? Oh ya, salah saya. Berarti sesi 19 ya? 19. Atas nggak bisa. Oke, ini ada yang online. Jennifer Colin. Jennifer Colin ikut online nih. Ivone Francisca. Di toilet. Oke. Kemudian Jennifer Colin online. Anda boleh ikut online berapa kali? 3 kali ya. Nggak tahu ya. Ya udah. Keisha Safira Nurfariza. Kenapa enggak diisi absennya? Error. Oke, error berarti Binus Access Connection Fail. Patricia Kepa Andrea. Nah, bukan hadirnya ya, alasannya error. Kemudian Reno Yusuf Dania. PPL-nya tidak bisa. Steph William. Kenapa dia? Oh, ada. Oh, ada acara. Oh ya, dispensasi. Oke. Kemudian Zaidan Indi sama. Oke. Ya udah. Session log. Jadi hari ini sudah kita bahas ya, bahkan sudah lewat sedikit. Nggak apa-apa. Oke, kita istirahat dulu. Setelah itu kita lanjutkan lagi. Jangan telat ya. Oke, finish. Untuk sesi ini kita save. Boleh istirahat.